Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil temui Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki. Berita selanjutnya, BNPT gelar pelatihan dan pembinaan kemampuan petugas pemasyarakatan di Cilandak, Jakarta Selatan. Halo Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil temui Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki 18 Maret di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kedua negara dorong kerjasama yang lebih intensif, salah satunya melalui dialog tentang penanggulangan terorisme secara berkala. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Dhanil terima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, pada 18 Maret 2024. Pada pertemuan ini, Kepala BNPT mengapresiasi kerjasama kedua negara dalam penanggulangan terorisme. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia dan Jepang telah berhasil menggelar 2 pertemuan untuk membahas kerjasama penanggulangan terorisme. Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, memandang Indonesia adalah mitra strategis dalam pencegahan terorisme. Kerjasama kedua negara berguna untuk menjaga stabilitas keamanan di tingkat kawasan maupun global. Thank you very much for offering these occasions. I think Indonesia and Japan has many areas of cooperations, and the area of counterterrorism is not exempt from our cooperations because now terrorism is unfortunately expanded to all the countries, including Japan and Indonesia, and our cooperation will be very useful for the security and the peace of both countries, not only both countries, but also to this region and to the world. And this agency, your agency, is very competent, very active, so I'm very happy to visit this office today to further develop cooperation. Kedepan, kedua belah pihak berharap agar dialog tentang penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara berkala guna memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Dialog tersebut juga dapat menjadi sarana untuk berbagi informasi dan meningkatkan kapasitas dalam pencegahan terorisme. BNPT gelar pelatihan dan pembinaan kemampuan bagi petugas pemasyarakatan di Cilandak, Jakarta Selatan. Pelatihan ini bertujuan untuk tingkatkan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam menangani narapidana terorisme di dalam lapas. Berikut informasinya. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra, membuka kegiatan pelatihan dan pembinaan kemampuan bagi petugas pemasyarakatan dalam penanganan warga binaan tindak pidana terorisme pada 19 Maret di Bilangan, Jakarta Selatan. Pelatihan ini diikuti oleh petugas pemasyarakatan yang berasal dari kantor wilayah Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kepada peserta yang hadir, Ibnu Suhendra memaparkan 7 program prioritas BNPT dalam penanggulangan terorisme, salah satunya pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan petugas pemasyarakatan, khususnya dalam menangani narapidana terorisme perempuan di dalam lapas. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali peserta dalam menjalankan tugasnya yang memiliki risiko tinggi. BNPT selaku leading sektor penanggulangan terorisme di Indonesia menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas pemasyarakatan dalam penanganan warga binaan tindak pidana terorisme. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pemasyarakatan, khususnya dalam rangka menangani warga binaan tindak pidana terorisme, terutama kelompok perempuan, anak-anak, dan pemuda. Peningkatan kemampuan ini penting untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan warga binaan tindak pidana terorisme, sekaligus meminimalisir potensi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Salah satu peserta pelatihan, Tri Setiawan Putra, berharap pelatihan ini dapat bermanfaat baginya saat menjalankan tugas, termasuk dalam membina narapidana terorisme. Harapan saya hari ini kegiatan dan ke depan yaitu semoga semakin bertambah ilmu dalam menangani narapidana terorisme di lapas saya, khususnya yang terdiri emang dari ada 11 orang, dan juga harapan juga mendapat bekal dan menjadi panduan sehingga perlakuan dan pembinaan yang cocok untuk narapidana di lapas saya terarah dan terpenuhi, sehingga juga keamanan dan ketertiban di lapas aman dan terkendali. Selama 3 hari, peserta akan mendapat materi dari narasumber yang berasal dari berbagai instansi dan latar belakang. Diharapkan, materi tersebut dapat membekali para petugas pemasyarakatan, serta sejalan dengan program prioritas utama BNPT dalam pencegahan terorisme. Berikutnya, guna memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi dalam implementasi RAN-PE di tahun 2024, BNPT bersama Kementerian Lembaga terkait gelar rapat koordinasi pertama kelompok kerja Pilar 1 di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rapat Pokja Pilar 1 fokus pada pembahasan terkait implementasi pencegahan yang meliputi kesiapsiagaan, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar rapat kelompok kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE pada 19 hingga 22 Maret di Bilangan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi komitmen pelaksanaan RAN-PE di tahun 2024. Membuka rapat, Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, menyampaikan bahwa hingga tahun 2023, kelompok kerja Pilar 1 berhasil mengimplementasikan 79 dari 86 aksi. Selain itu, dirinya juga mendorong peningkatan implementasi rencana aksi daerah, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dari hasil kompilasi tim kesekretariatan Sektor RAN-PE, hingga tahun 2023, sebanyak 122 aksi dari 135 aksi telah terimplementasi. Dengan rincian sebanyak 79 dari 86 aksi telah terimplementasi pada Pilar 1. Pada tingkat daerah sejauh ini terdapat 8 provinsi dan 7 kabupaten kota telah menetapkan kebijakan tingkat daerah dalam bentuk rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme ataupun RAD-PE, dan beberapa daerah lain masih berproses menyusun kebijakan RAD-PE. Di satu sisi pencapaian terkait daerah ini menjadi hal yang menggembirakan, namun di sisi yang lain masih perlu upaya yang lebih keras lagi untuk mendorong daerah-daerah lain agar memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pada hari pertama, rapat membahas capaian dan tindak lanjut program kelompok kerja Pilar 1 RAN-PE yang berfokus pada implementasi pencegahan yang meliputi kesiapsiagaan, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Sementara itu program kerja Pilar 2, Pilar 3, dan tematis RAN-PE dibahas di waktu terpisah, yakni pada 20 hingga 22 Maret 2024. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat Pokja tematis RAN-PE pada 22 Maret di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rapat tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian rapat Pokja RAN-PE tahun 2024 yang telah digelar sejak 18 Maret lalu. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Dionisius Elvan Suasono, menyebutkan bahwa Pokja tematis RAN-PE yang melibatkan organisasi masyarakat sipil telah melaksanakan 83 program aksi yang berdampak kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat.
Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat Pokja tematis RAN PE pada 22 Maret di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rapat tersebut sekaligus mengakhiri rapat koordinasi Pokja RAN PE yang telah digelar sejak 19 Maret lalu. Organisasi masyarakat sipil telah melaksanakan 83 program aksi yang mencakup berbagai program, antara lain advokasi kebijakan, pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas, pengelolaan pengetahuan, produksi kontra narasi ekstremis, membuka ruang penjutaan, pemantauan kebijakan, serta kegiatan lainnya. Jumlah total penerima manfaat dari program yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil dalam Pokja tematis tersebut mencapai 5.155 orang. Kegiatan hari ini dan hasil interaksi Pokja tematis selama 3 hari terakhir dengan KL ketiga Pokja Pilar PE kiranya dapat menghasilkan identifikasi upaya kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE di tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir Perpres 7 tahun 2021. Selain itu, pertemuan ini juga membahas evaluasi pelaksanaan RAN PE tahun 2023 serta rencana kerja Pokja tematis tahun 2024. Pelaksanaan RAN PE sendiri telah menginjak tahun yang keempat. Implementasi RAN PE diharapkan dapat meningkatkan perlindungan warga negara dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.